Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naira Syafa Azkia dari kelas 9F, kelompok 1 IPA. Di sini saya akan mewawancarai salah satu bidan di klinik yang ada di Tasikmalaya. Pada kali ini kita akan melaksanakan tugas IPA tentang pertumbuhan dan perkembangan, di mana yang akan dibahas kali ini tentang perkembangan janin, dan bahannya kita akan meminta informasi dari narasumber yaitu bidan. Bersama anggota saya, Nadira Putri Salsabila, kita langsung aja wawancaranya. Jadi, bagaimana proses terjadinya kehamilan pada trimester pertama? Dari trimester pertama itu dari 0 sampai 12 minggu. 0 sampai 12 minggu itu dimaksud dengan trimester pertama dari awal mulai pembuahan. Dari trimester pertama dari 0 sampai 4 minggu pertama itu dari awal konsepsi atau pembuahan, pertemuannya si sperma sama si ovum. Kemudian dibuahi, dan nanti berjalan hasil pembuahannya itu menuju ke rahim atau uterus. Nah, di sana setelah terjadi pembuahan itu pembelahan sel. Setelah pembelahan sel, kemudian di minggu ke-4 itu sudah mulai ada yang namanya itu janin. Nah, janin itu dari mulai 4 minggu ke atas. Dari 4 minggu ke atas itu dari hasil pembuahan itu setelah selnya multikuler pembelahan, udah itu terbentuk janin. Janinnya itu yang pertama terbentuk adalah susunan saraf pusatnya yang terdiri dari otaknya dulu yang terbentuk otak, kemudian tulang belakang. Nah, pas sudah otak sama tulang belakang, kemudian baru ke sistem pendengaran. Itu di minggu ke-8. Ke-8 itu udah ada detak jantung. Sama USG, kalau udah pasien USG itu sudah terdengar detak jantungnya melalui USG. Cuman ibu belum peka terhadap gerakan janin di usia 8 minggu. Jadi janinnya sudah berdetak, kemudian fungsi pendengarannya pun biasanya sudah mulai mendengar si janin itu. Di usia trimester pertama biasanya di 10 sampai 12 minggu itu udah mulai. Cuman kalau ibu merasakan gerakan janinnya biasanya terasanya itu di awal trimester 2 di 16 mingguan atau di 14 mingguan baru terasa. Sebenarnya di 8 minggu itu janin udah mulai berdetak, kemudian pendengarannya udah mulai berfungsi, kemudian janin itu udah bisa mengecap di trimester pertama juga. Mengecap itu merasakan air ketubannya gitu. Dan udah mulai terbentuk udah tangan udah terlihat. Terus jari-jarinya mungkin belum terlihat lebih jelas, cuman tunas-tunas jari semerat gitu kalau dilihat secara USG. Dan kalau kemudian pemeriksaan di 0 sampai 12 minggu itu belum menggunakan Doppler. Doppler nanti alatnya ada, itu buat mendeteksi detak jantung janin. Cuman di 0 sampai 12 minggu itu hanya pemeriksaannya perabaan, yaitu Bauteman. Pembesaran rahimnya udah mulai teraba. Kan suka ada ya yang misalkan si bayinya itu nggak berkembang itu. Gagal berkembang itu banyak macam-macamnya. Ada namanya BO ya, baik ovum atau kehamilan kosong. Kemudian ada diantaranya molehidatidosa, yaitu hamil anggur. Kemudian ada yang namanya kehamilan ektopik terganggu atau KET. Kalau yang tadi blade ovum atau kehamilan kosong itu hanya ada kantong kehamilannya saja, tapi janinnya tidak ada. Nah, itu karena beberapa faktor ya, gangguan. Kemudian ada yang karena gangguan pembelahan selnya, jadi terus aja ngebelah si selnya itu, tidak sampai ngebentuk janin, ngebelah, terus dilihat di USG itu kelihatan kayak seperti anggur-anggur gitu. Itu namanya molehidatidosa atau hamil anggur. Jadi
dengan bentukan janin, terus pembelahan sel jadi kayak anggur gitu. Terus ada yang namanya itu kehamilan ektopik terganggu itu jadi si janinnya itu terus aja di tuba, harusnya kan meluncur dari sel telur, kemudian ketemu nanti sama sperma, kemudian dari tuba itu kan berjalan ke rahim. Kalau ini enggak, diem aja terus di tuba. Nah itu juga kehamilannya terganggu di luar kandungan atau hamil di luar kandungan hari sahur sepuh. Nah, gitu. Kalau misalkan gak berkembang itu pasti keluar sendiri atau harus dikeluarkan? Kalau kehamilan kayak yang seperti tadi, biasanya itu menunjukkan gejala yang tidak berkembang itu, misal tadi ada yang KET. Kalau yang KET itu kehamilan ektopik terganggu, biasanya gejalanya ada pendarahan di luar, ada pendarahan atau ngeflek gitu. Terus ada sakit yang jadi ciri khasnya itu sakit bagian perut bawah, sakit banget. Nah, gitu. Kalau yang lainnya kayak kehamilan kosong ya atau DO sama yang molehidatidosa, kalau kehamilan kosong itu biasanya gejalanya sama ngeflek, kemudian ngefleknya itu terus-terusan. Ada yang sampai mules sendiri nanti si hasil bahannya keluar gitu, kantong kehamilan yang enggak berkembang tadi keluar. Ada yang seperti itu, ada yang terus-terusan ngeflek, tapi setelah dilihat berdasarkan USG tidak ada janinnya, harus dilakukan rujukan untuk di uret gitu. Di minggu pertama dan kedua, sel telur bertemu sperma di tuba falopi membentuk zigot. Zigot membelah diri menjadi banyak sel, lalu bergerak menuju rahim dan menempel di dinding rahim. Di minggu ketiga dan keempat, sel-sel mulai berdiferensiasi membentuk 3 lapisan utama, yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Inilah cikal bakal otak, tulang belakang, jantung, dan organ penting lainnya. Di minggu kelima dan keenam, jantung mulai berdetak, otak dan sumsum tulang belakang berkembang cepat. Tangan dan kaki mulai muncul sebagai tonjolan kecil. Panjang embrio sekitar 2-4 mm. Di minggu ke-7 dan ke-8, jari tangan dan kaki mulai terbentuk. Mata, telinga, dan hidung mulai terlihat. Organ-organ utama terus berkembang. Embrio mulai melakukan gerakan kecil. Di minggu ke-9 dan ke-10, embrio sekarang disebut janin atau fetus. Wajah semakin jelas, kelopak mata terbentuk, semua organ utama sudah terbentuk dan mulai berkembang lebih lanjut. Panjang janin sekitar 3-4 cm. Di minggu ke-11 dan 12, janin sekarang sekitar 4-6 cm dan beratnya kurang lebih 14 gram. Organ utama sudah terbentuk dan mulai berfungsi. Bibir, kelopak mata, dan jari tangan kaki mulai terlihat. Janin mulai bisa menelan air ketuban dan kencing di dalam rahim. Di minggu 13-14, janin tumbuh cepat. Panjangnya sekitar 7-11 cm. Beratnya kurang lebih 100 gram. Tulang mulai mengeras, otot makin kuat. Alat kelamin mulai berkembang. Bisa mulai diketahui jenis kelaminnya lewat USG. Rambut halus mulai tumbuh di seluruh tubuh. Pada minggu ke-15 dan ke-16, janin makin aktif bergerak, panjang sekitar 12-16 cm, berat kurang lebih 120-150 gram, kulit masih tipis dan transparan, pembuluh darah terlihat jelas, janin mulai bisa menggenggam, menghisap jempol, dan berekspresi wajah.
Pada minggu ke-17 dan 18, panjang janin sekitar 13-18 cm, beratnya kurang lebih 200 gram. Pendengarannya mulai berfungsi. Ia bisa mendengar suara dari luar, terutama suara jantung ibu. Pada minggu ke-19 dan 20, panjang sekitar 18-25 cm, beratnya kurang lebih 300 gram. Kulit mulai tertutup lapisan pelindung. Janin makin kuat bergerak, ibu mungkin mulai merasakan gerakannya. Pada minggu ke-21 sampai ke-24, panjang janin sekitar 26 sampai 30 cm. Beratnya kurang lebih 350 sampai 600 gram. Kulit masih keriput dan berwarna kemerahan, mulai ditutupi lapisan lemak tipis. Janin mulai bisa mendengar suara dari luar, terutama suara ibu. Gerakan semakin aktif dan mulai bisa merasakan tendangan atau gerakan si kecil. Di minggu ke-25 sampai ke-26, panjang janin sekitar 31 sampai 36 cm. Beratnya kurang lebih 600 sampai 900 gram. Paru-paru mulai berkembang dan memproduksi surfaktan. Mata mulai terbuka, si kecil sudah bisa bermimpi. Otak semakin aktif saat tidur. Pada minggu ke-27 sampai 28, panjang janin sekitar 37 sampai 40 cm. Beratnya kurang lebih 1 sampai 1,2 kg. Lemak di bawah kulit makin banyak. Tubuh jadi lebih berisi dan tidak keriput lagi. Otak berkembang pesat. Janin mulai mengenali suara ibu dan bisa membedakan suara orang lain. Si kecil sudah bisa menggenggam jari dan membuka mata. Pada minggu ke-29 sampai 30, panjang janin sekitar 41 sampai 45 cm. Beratnya kurang lebih 1,2 sampai 1,5 kg. Organ-organ vital hampir matang sempurna. Janin mulai siap untuk proses kelahiran. Kepala mulai bergerak ke arah panggul ibu. Pada minggu ke-31 sampai 32, panjang janin sekitar 43 sampai 45 cm. Beratnya kurang lebih 1,6 sampai 1,8 kg. Otak terus berkembang, kemampuan mengingat mulai terbentuk. Tulang makin keras, tapi tengkorak masih lentur agar mudah saat lahir. Janin mulai tidur lebih teratur dan bermimpi. Pada minggu ke-33 sampai 34, panjang janin sekitar 45 sampai 47 cm. Beratnya kurang lebih 2 sampai 2,4 kg. Paru-paru semakin matang, tapi masih terus berkembang. Si kecil mulai menumpuk lemak di bawah kulit untuk menjaga suhu tubuh setelah lahir. Gerakan janin mulai terasa sedikit berkurang karena ruang di rahim semakin sempit. Pada minggu ke-35 sampai 36, panjang janin sekitar 48 sampai 50 cm. Beratnya kurang lebih 2,5 sampai 2,8 kg. Paru-paru hampir matang sempurna dan siap bernapas. Sistem pencernaan sudah siap mencerna ASI. Posisi janin biasanya mulai berputar dengan kepala di bawah. Pada minggu ke-37 sampai 38, panjang janin sekitar 50 sampai 52 cm. Beratnya kurang lebih 2,9 sampai 3,2 kg. Organ-organ penting sudah bekerja dengan sangat baik. Lapisan lemak makin tebal. Kulit terlihat lebih halus dan tidak keriput lagi. Si kecil sudah cukup bulan dan bisa lahir kapan saja. Di minggu ke-39 sampai 40, panjang janin sekitar 50 sampai 54 cm. Beratnya kurang lebih 3,2 sampai 3,6 kg. Semua organ sudah matang sempurna. Si kecil siap lahir.